Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita setiap Ahad pada subuh. Kita baca kitab Al-Kabair yang pada Ahad yang lalu kita baca muqaddimahnya. Maka untuk pertemuan kali ini kita masuk pada dosa yang pertama. Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya ini mengurutkan atau mengklasifikasi dosa-dosa besar itu dimulai dari yang paling besar. Dan nomor satu top rankingnya tentu panjenengan sudah bisa menebak dosa apa itu. Tentunya adalah asyirku billah, syirik atau mempersekutukan Allah. Orangnya disebut musyrik atau bisa juga kufur. Orangnya disebut kafir. Dan kafir inilah kata yang dipilih oleh Allah Ta'ala di dalam memberikan sebutan kepada orang-orang yang ingkar. Dan ini bukan kata yang ekstrim yang dulu sempat diperdebatkan. Katanya kafir ini ketika dilontarkan ini akan menyebabkan terjadinya intoleransi. Sebenarnya bukan. Sebenarnya justru kafir inilah kata yang paling pas. Dan ini Allah yang memilihkan bagi mereka-mereka yang menolak, mengingkari keesaan Allah. Sehingga ketika orang itu mengaku beriman, maka satu di antara hal yang harus dia yakini adalah mengkafirkan orang yang tidak mengesahkan Allah. Karena di antara nawaqidul Islam atau pembatal keislaman seseorang itu satu di antaranya adalah tidak mengkafirkan orang kafir. Yang nanti rentetannya akan merembet kepada paham liberalisme sehingga menganggap semua agama sama. Tidak seperti itu. Justru kalau kita memakai kata kafir, ini kata yang paling santun, yang artinya adalah orang yang menutupi, itu saja. Dulu kan sempat ada wacana kafir ini diganti dengan non muslim supaya lebih apa? Ya lebih elegan lah. Ternyata justru kata-kata non muslim ini lebih keras daripada kafir. Muslim itu artinya orang yang selamat, orang yang berada dalam keselamatan. Berarti kalau kita menyebut non muslim itu berarti tidak selamat. Wahai non muslim, wahai orang yang tidak selamat. Jadi kalau ngomong itu diilmui lah, diilmui. Maka di sini dosa terbesar adalah asyirku billah, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana syirik ini ada dua. Yang pertama, yakni orang yang menjadikan tandingan bagi Allah atau beribadah kepada yang selain Allah, apapun bentuknya itu. Apakah menyembah matahari seperti agama Shinto di Jepang itu, ataukah menyembah patung-patung yang ini pernah terjadi di zaman jahiliyah
menyembah berhala-berhala yang dipajang di sekeliling Ka'bah. Ada kurang lebih 300 berhala. Yang paling terkenal itu ada Lata, Manat, Hubal. Ini termasuk syirik. Nah, dosa seperti ini ketika dibawa mati oleh pelakunya, maka tertutup sudahlah yang namanya pintu taubat dan ampunan. Artinya dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang kafir itu mati, maka dia langsung bighairi hisab, itu tidak usah dihisab, langsung dimasukkan neraka, kasih KTP dan kartu keluarga, sudah di situ khalidina fiha abada, menjadi penduduk kekal neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang selain itu liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau syirik dibawa mati, maka tertutuplah sudah pintu ampunan. Karena apa? Karena inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Jadi zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya adil. Adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallihi. Maka orang yang syirik dikatakan orang yang zalim karena dia menempatkan Allah tidak pada tempat yang sesungguhnya. Sebaliknya ia menempatkan sesuatu yang selain Allah menempati posisi Allah. Ini maka dikatakan dalam surat Luqman 13 ini, orang yang syirik itu adalah ladulmun adim, kedzaliman yang terbesar. Maka berarti keadilan yang terbesar adalah tauhid, mengesahkan Allah, memposisikan Allah sebagai ilah, sebagai ilahun, sebagai Tuhan. Maka dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat yang paling agung yang dinyatakan oleh Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Kalimat yang agung, kalimat yang dengan ini kita hidup, dengan kalimat ini kita ingin nanti kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, nanti bisa panjenengan kaji ulang di rumah. Tadi kita temukan surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa itu ada dua ayat yang senada, 48 dan 116. Kemudian surat Luqman ayat 13. Sekarang Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nah, inilah vonis akhirnya, doknya orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala, maka faqad harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya ialah neraka. Jadi jelas alamatnya, orang yang syirik itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam satu hadis, sebagai penutup karena timer sudah hampir 10 menit supaya tidak terlalu berlama-lama, terkait dengan ini Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, ini yang medeni ini. Rasulullah menyebut syirik ini dengan akbaril kabair. Jadi merupakan dosa yang paling besar. Ketika Rasulullah mengkabarkan ini dengan penuh istilahnya kesungguhan kepada para sahabat, bahkan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis 2654,
dan Imam Muslim meriwayatkan ini pada nomor hadis yang ke-87. Rasulullah menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, salasan. 3 kali beliau mengulang-ulang itu. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang pertama itu adalah al isyraku billah, syirik atau mempersekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, setelah Rasulullah dawuh seperti itu, setelah beliau mengucap seperti itu, lalu kemudian beliau bersandar lalu duduk. Faqala, seraya beliau melanjutkan, ala wa qaulus zur, ala wa syahadatus zur, fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Kemudian beliau setelah duduk tadi melanjutkan kesaksian palsu atau sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang itu. Inilah 3 dosa yang terbesar setelah tadi yang Rasulullah sampaikan adalah syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau lanjutkan yang ketiga adalah sumpah palsu, kesaksian palsu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah Bapak Ibu, kita lanjutkan pada ahad yang akan datang. Nanti kita lanjutkan pada syirik yang kedua. Ini adalah syirik yang besar. Nanti ada syirik kecil atau asyirkul asghar. Ini yang juga perlu kita hati-hati dan kita teliti, yang mudah-mudahan kedua-duanya ini tidak sampai mengenai diri kita. Karena apa? Karena kalau syirik besar ini insya Allah deteksinya lebih gampang. Tapi yang sulit nanti yang asyirkul asghar itu, syirik kecil itu. Insya Allah nanti kita bahas pada ahad depan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan panjenengan bisa download kitab ini atau beli untuk murojaah di rumah, untuk menambah referensi bacaan sehingga tidak hilang apa yang kita pelajari ini, bisa terekam, bisa menjadi tambahan keilmuan dan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain wa wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna